Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizizz yang terdiri dari yang pertama, bagaimana cara membuat akun, yang kedua, cara membuat soal secara mandiri, yang ketiga, cara menggunakan soal yang sudah tersedia, yang keempat, cara menugaskannya kepada siswa, yang kelima, cara siswa mengerjakan tugas Quizizz yang sudah ditugaskan oleh guru, yang keenam, yakni yang terakhir, bagaimana cara menugaskan Quizizz ini melalui Google Classroom yang sudah kita buat. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu Quizizz. Jadi, Quizizz ini merupakan aplikasi atau sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan Quizizz ini juga dapat memberikan data dan statistik tentang kinerja dari para siswa kita, sehingga kita dapat melacak berapa banyak siswa yang menjawab pertanyaan, dapat pula melacak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap susah, dan masih banyak lagi. Dan menariknya, data dan statistik yang saya sebutkan tadi ini dapat kita unduh atau download dalam bentuk Excel. Oke, langkah pertama yakni cara membuat akun di Quizizz. Cara membuat akun di Quizizz ini sangat simpel. Seperti biasa, kita buka search engine kita, dalam hal ini Google Chrome. Kemudian jangan lupa sign in ke akun Google kita. Ini seperti apa yang saya tunjukkan di atas ini. Jika tidak muncul tanda atau foto, maka di bagian atas ini akan muncul kata sign in. Silakan diklik kemudian masuk. Kemudian berikutnya kita ketikkan alamat atau situs dari quizizz.com. Ini silahkan dilihat tanpa https:// ini juga bisa. Namun jika ingin mengetik lengkap seperti ini silakan, kemudian di enter. Kita tunggu. Nah, kita masuk ke web dari quizizz.com. Langkah berikutnya tentunya mendaftar dulu atau sign up. Ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Diklik tombol daftar ini. Kemudian langkah selanjutnya ini ada kata selamat datang di Quizizz. Langsung saja daftar dengan akun Google kita. Karena tadi kita sudah sign in, maka pada bagian ini otomatis akan muncul. Silahkan didaftar dengan akun Google kita. Namun jika tidak di sign in, nanti juga akan diberikan opsi. Tapi alangkah bagusnya kita sign in terlebih dahulu seperti apa yang saya sampaikan di awal. Kita klik pada bagian ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda diminta mengisi peran Anda menggunakan Quizizz ini sebagai apa? Yang pertama guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga sebagai bisnis. Maka tentunya kita masuk sebagai guru, yang kita pilih kolom
yang saya tunjukkan dengan mouse ini. As a teacher. Kita klik. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah masuk di akun kita. Nanti silahkan sisa mengedit profilnya, bisa ke bagian pengaturan. Ini dilengkapi. Ada email, nama pengguna, tingkat pemberitahuan atau laporan email berkala. Pilihannya ada dua. Ada harian, ada mingguan. Kalau tidak mau menerima email berkala, silahkan klik tidak pernah. Kemudian ada pilihan bahasa dan perubahan kata sandi, serta pilihan hapus akun atau perbaharui kata sandi. Nah, untuk langkah pertama terkait pembuatan akun sudah selesai. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana cara membuat soal secara mandiri. Nah, untuk membuat soal secara mandiri, silahkan menuju ke bagian yang saya tunjukkan dengan mouse saya ini. Tolong diperhatikan. Ini silahkan diklik buat kuis baru. Kita tunggu. Nah, langkah pertama, berikan nama kuis. Misalnya kuis yang ingin kita buat adalah sistem ekskresi. Ini kuisnya terkait sistem ekskresi. Tentu untuk pilihan subjek yang relevan yang kita pilih untuk tingkatan SMP, pengetahuan alam. Kalau untuk tingkatan SMA ini sudah bisa terspesifikasi, bisa fisika, kimia, atau biologi. Kita klik pengetahuan alam atau science, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada dua pilihan dalam membuat kuis. Pilihan pertama, karena kita ingin membuat kuis secara mandiri, maka yang kita pilih adalah tulis sendiri. Kemudian kita diarahkan masuk ke bagian pembuatan soal pada Quizzes Editor. Bagian ini adalah tempat kita nanti menulis soal dan jawabannya. Sedangkan bagian yang saya tunjukkan ini di sebelah kanan adalah preview tampilan dari soal yang kita buat sesuai dengan tampilan di Android siswa kita. Jadi langsung saja kita tulis pertanyaannya sesuai dengan judul pertanyaan yang kita buat. Hati adalah salah satu alat ekskresi yang menghasilkan zat sisa berupa. Ketika kita mengklik kolom pertanyaan ini, secara otomatis akan muncul fitur-fitur penulisan seperti yang saya tunjukkan di atas ini. Sisa diklik tanda 3 ini jika ingin melihat yang lain, titik 3. Jika menutup, silahkan klik tanda kurang ini. Ini belum kita butuhkan. Lanjut ke opsi jawabannya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Begitu selesai diketik, langsung muncul. Misalnya opsi yang pertama adalah CO2. Nah, ini penulisan simbol kimia. Maka kita butuh tadi yang penulisan soal. Ini secara otomatis muncul semua. Jika tidak, maka silakan tekan titik 3 ini. Tentu penulisannya sesuai dengan yang saya tunjukkan ini. Klik 2. Kemudian yang kedua empedu. Bapak Ibu bisa lihat pada bagian ini langsung otomatis muncul. Kemudian urea. Dan yang terakhir adalah oksigen. Sama penulisan CO2, O2. Oke. Nah, pada bagian pertanyaan dan bagian soal ini,
dilengkapi dengan feature jika ibu bapak ingin menuliskan rumus, terutama bapak ibu guru yang mengajar mapel matematika dan sains, itu pasti membutuhkan penulisan rumus, bisa menggunakan feature ini. Jika ingin menambahkan gambar atau audio, silahkan pilih feature yang saya tunjukkan ini. Untuk bagian opsi jawaban itu hanya dilengkapi dengan rumus dan gambar tanpa ada input audio. Jadi jika opsi jawabannya adalah gambar, silakan gunakan feature-feature ini. Jika opsinya adalah rumus, silakan gunakan feature-feature ini. Oke, setelah itu kita tandai jawaban yang benar dari soal ini. Jawaban yang benar tentunya empedu, maka otomatis akan berwarna hijau. Langkah selanjutnya ini adalah menentukan berapa estimasi waktu untuk pertanyaan ini. Jadi untuk kuisis itu bukan estimasi secara keseluruhan, melainkan estimasi per soal. Bisa juga nanti kita buat kuisis, misalnya penugasan kepada siswa kita yang waktunya bisa sampai 1 minggu atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Namun di sini saya memberikan contoh dulu yang mana kuis ini akan kita gunakan secara langsung tanpa menugaskan kuis ini melalui PR atau pekerjaan rumah. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan durasi waktu untuk satu pertanyaan ini atau pertanyaan pertama. Di sini ada bagian tanda kurikulum. Ini Bapak Ibu acukan saja karena tidak akan kita gunakan juga. Kita tentukan estimasinya, misalnya untuk soal ini karena tergolong mudah, kita kasih waktu misalnya 30 detik saja. Nah, setelah selesai silahkan Bapak Ibu simpan. Ini adalah previewnya. Kita simpan. Sudah jadi untuk soal nomor 1. Untuk menambah soal berikutnya silahkan pilih tanda tambah ini. Nah, diarahkan masuk seperti tadi. Silakan Bapak Ibu tulis soalnya akan sama seperti tadi. Maaf Bapak Ibu, ini karena contoh jadi saya nulisnya asal saja dulu. Saya pilih, kemudian waktunya misalnya 60 detik. Setelah itu saya simpan. Nah, ini sudah muncul pertanyaan kedua. Nah, namun jika setelah mengerjakan masih ada yang salah, nah silahkan Bapak Ibu klik tombol atur ini untuk mengedit bagian mana yang salah dari soal kita, apakah waktunya mau diubah atau seterusnya. Nah, jika misalnya pertanyaan ini memiliki dari satu jawaban yang benar, maka bisa klik pada bagian ini. Ini satu jawaban yang benar. Nah, ini bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Ini bisa dipilih. Nah, seperti ini yang saya contohkan. Bapak Ibu, kita kembalikan ke normal. Kalau pilihan ganda atau pilihan lebih dari satu jawaban yang benar, silahkan pilih pilihan ganda. Bisa saja 3 atau justru semua jawaban benar. Tapi karena hanya satu jawaban yang benar, kita pilih ini. Jadi jawabannya adalah empedu. Sudah tidak ada yang diedit lagi, kita simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk menulis soal. Langkah selanjutnya kita lengkapi identitas soal kita. Misalnya jika Bapak Ibu ingin menambahkan foto Bapak Ibu, silahkan diklik. Kemudian Bapak Ibu klik di dalamnya lagi atau buka folder lainnya, klik fotonya, kemudian seret masuk ke dalam bagian ini. Atau bisa juga dipilih dari penyimpanan laptop atau PC kita. Kalau ingin memilih untuk memilih
di laptop kita, silahkan diklik. Nanti akan diarahkan di bagian mana foto kita itu tersimpan, atau bagian mana foto bapak ibu itu tersimpan. Kita tutup. Kemudian pilihan bahasa, silahkan gunakan bahasa Indonesia tentunya. Kemudian pilihan kelas, karena sistem ekskresi itu ada di kelas 8, maka silahkan pilih angka 8 pada bagian ini. Kemudian siapa saja yang dapat melihat kuis ini, Bapak Ibu pilih public visible to everyone ya. Kemudian disimpan. Nah, ketika sudah selesai, pengeditan identitas soal juga sudah selesai, kan klik tab yang saya tunjukkan ini, kuis selesai. Ini ada pop-up, you publish system ekskresi, want to share it with instructor. Artinya ini jika Anda ingin membagikan, bisa dibagikan melalui email, bisa juga opsi lainnya melalui Twitter, Facebook, atau duplikat link. Karena tentunya ini belum akan kita bagikan, kita pilih lewati saja. Kita klik pada bagian yang saya tunjukkan ini. Nah, ini tampilan dari soal yang sudah kita buat. Tadi hanya 2 nomor saja. Untuk tutorial berikutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan soal yang sudah disediakan. Artinya kita tidak perlu repot-repot lagi menulis soal, menulis opsi, dan pengaturan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya sisa mengambil soal yang sudah tersedia di kuisis ini. Langsung saja, bagaimana cara menggunakan soal yang sudah tersedia. Untuk menggunakan soal yang sudah tersedia, ada 2 opsi yang bisa kita gunakan. Opsi pertama, tetap profil dari saya, namun soalnya itu dari beberapa soal yang tersedia saya gabungkan. Opsi yang kedua, tetap menggunakan profil dari pembuat soal tersebut, yakni tentu profil orang lain, langsung kita berikan ke siswa. Itu mungkin bahasa sederhana saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke opsi yang pertama, yakni kita membuat soal ya dengan cara menggunakan soal yang sudah ada, dan tentu saja profilnya adalah kita. Langsung ke bagian yang saya tunjukkan ini, buat kuis baru, diklik, diberikan nama, misalnya kembali sistem ekskresi, kemudian pilih sains. Ini sesuai dengan subjek dari Bapak Ibu masing-masing. Karena saya mengajar SMP, saya memilih sains. Kemudian klik selanjutnya. Oh, belum diklik. Oke, saya pilih selanjutnya. Akan muncul pilihan seperti ini. Tentu pilihan ini untuk membuat soal sendiri. Nah, ini saya memilih ini karena ingin memanfaatkan soal-soal yang sudah tersedia. Saya klik teleport. Kemudian ini secara default akan muncul sesuai dengan judul yang kita buat. Jika belum muncul, silahkan diketikkan judul materinya, kemudian klik search. Jika ada gabungan materi, bisa dituliskan lagi untuk mencari soal berikutnya. Ini sudah ada soal-soal yang tersedia. Soal pertama, soal kedua, dan seterusnya. Kita buka dulu soal pertama. Kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang menarik menurut kita. Yang pertama ini sudah terbuka di samping kanan. Ini terlihat 5 opsi, berarti untuk jenjang SMA. Kita bisa cari yang lain dengan mengklik bagian yang bawah ini. Nah, ini muncul 4 opsi. Ini khusus untuk SMP. Kita lihat soalnya, kita cari mana yang menarik menurut kita. Misalnya ini, gejala dari penyakit nefritis adalah.
Ini yang akan kita ambil, silahkan klik tombol tambah yang otomatis muncul di sebelah kanan ini. Kita klik untuk menambahkan ke soal kita. Nah, ini udah muncul. Sudah muncul soal yang kita ambil pertama. Kemudian kita lihat lagi. Wah, ini menarik, ada gambarnya. Kita pilih lagi, tambah. Kita lihat. Oke, masuk soal yang kedua. Ini sudah lengkap dengan pertanyaan dan jawaban. Kemudian soal yang ketiga, kita klik. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita cari soal yang lain yang menarik. Misalnya ini. Soal ini juga berisi 20 question atau 20 pertanyaan. Kita klik. Wah, ternyata 5 opsi, bukan untuk SMP, tapi sebenarnya ini bisa kita taktisi ketika kita mengambil. Ya, kita coba, nanti bisa kita edit. Misalnya ini yang kita mau ambil. Oke, sudah masuk. Begitupun seterusnya Bapak Ibu. Ini hanya sampel saja, jadi 3 soal. Kita tutup, klik tanda panah tadi. Kemudian kita lihat soalnya. Ini sudah dilengkapi dengan jawaban. Warna hijau ini adalah jawaban. Ini juga. Nah, selanjutnya yang bagian ini karena 5 opsi kita ubah. Ingat, dilihat juga waktunya Bapak Ibu apakah sudah sesuai. Hanya 30 detik. Nah, bagian ini tadi saya katakan bisa kita edit untuk menjadi soal bertipe SMP, karena SMP itu hanya 4 opsi saja. Caranya klik tanda pena ini atau atur atau edit, diklik. Nah, sekarang silahkan hapus pertanyaan yang tidak perlu. Maaf, opsi yang tidak perlu. Misalnya ini yang di atas, atau nanti bisa dimodifikasi. Nah, yang di bawah saja kita ambil, dihapus. Nah, ini sudah jadi 4 opsi. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik kata simpan. Oke, sudah jadi soalnya. Langkah berikutnya tentu melengkapi lagi profil soal kita. Ini diganti dengan foto kita, atau dicari di mana foto kita di dalam penyimpanan laptop kita ini. Bahasanya diubah ke bahasa Indonesia. Oke. Kemudian untuk kelas 8, jangan lupa public visible to everyone, kemudian simpan. Oke, sudah selesai. Sama seperti ketika membuat soal tadi, mandiri, kita klik kuis selesai. Ini kita lewati saja karena belum ditugaskan. Nah, sekarang sudah muncul soal yang mana soal-soal yang ada di dalam soal ini itu berasal dari soal-soal yang sudah tersedia di Quizzes. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua kita mau gunakan secara keseluruhan. Misalnya saja, saya nggak mau repot. Kemudian yang kedua, saya menghargai bahwa ini adalah buatan dari orang tersebut. Silahkan langsung saja klik temukan kuis. Kemudian cari misalnya sistem ekskresi. Kita klik enter. Nah, ini akan muncul. Misalnya soal ini akan kita tugaskan kepada siswa kita. Kita klik. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Sudah ada, ini soal yang dibuat oleh orang lain tentunya, bukan kita. Tentunya kita harus menghargai hasil jerih payah dari orang lain. Jangan terlalu sering mengcopy hasil pekerjaan dari orang lain. Dan tentu jika kita menggunakan secara keseluruhan harus lebih jeli, jangan sampai ada
soal yang belum pernah materinya kita ajarkan. Jadi caranya tetap diedit dengan mengklik tombol ini. Kita edit. Kita tunggu. Ketika kita mengklik tombol edit, maka secara otomatis sistem akan menggandakan karena kita akan membuat kembali, tapi tetap dengan profil orang tersebut. Kita tunggu. Oke, ini sudah muncul. Silahkan diedit. Yang mana yang akan diedit, caranya sama. Misalnya ini silahkan. Kalau mau dihapus silahkan. Ini adalah tombol duplikat. Jika ingin menggandakan soal ini sebanyak 2, silahkan diduplikat. Jangan mengganggu profilnya, karena tentunya kita menggunakan secara keseluruhan. Tapi kalau ingin mengganti, ini juga dipersilahkan, fasilitasnya disiapkan. Tapi ingat Bapak Ibu, hargai jeripaya orang lain. Lebih bagus lagi jika soal itu berasal dan dibuat dari diri kita atau kita sendiri. Silakan klik kuis selesai jika sudah. Ini dilewati saja. Nah, ini anggaplah soal yang sudah kita edit. Nah, untuk tutorial berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menugaskan kuis yang sudah kita buat di Quizzes untuk siswa kita. Caranya, silahkan Bapak Ibu masuk ke kuisku, karena pada tab kuisku ini terdapat kuis-kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Silahkan diklik kuisku. Ini adalah kuis-kuis yang sudah kita buat. Pada bagian atas ini ada feature untuk melihat jumlah kuis yang sudah kita buat. Dalam hal ini baru 5 sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Dan ada juga feature untuk mengurutkan kuis-kuis yang sudah kita buat. Jika kita ingin mengubah kategori pengurutan, silahkan diklik tanda panah ke bawah ini atau drop down. Di sini ada baru saja, paling baru, atau urut abjad. Kita pilih yang paling baru saja atau terakhir kita akses. Misalnya kuis ini yang akan kita tugaskan, silahkan diklik. Setelah itu, di sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama ini ketika kita ingin menugaskannya langsung. Pada saat ini misalnya, yang dipilih adalah tab Play Live. Kemudian ada tab Assign HW. HW ini singkatan dari Homework atau PR. Jika kita ingin menugaskannya sebagai PR. Dan di sini ada tab Latihan. Tab Latihan ini bisa jika kita ingin memainkan dulu sebelum menugaskannya kepada siswa, maka bisa memilih bagian ini. Nah, dalam hal ini kita ingin menugaskannya secara langsung. Jadi, sisa tekan Play Live. Kita tunggu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, berisi judul kuis yang akan kita tugaskan, yakni sistem ekspresi. Jumlah pertanyaannya 20. Kemudian ini ada pilihan penyelenggaraan game. Jadi sesungguhnya Quizzes itu adalah kuis yang disajikan ke siswa dalam bentuk game. Karena menariknya, siswa ini akan berkompetisi dalam menjawab soal-soal di kuis yang sudah ditugaskan oleh guru. Dan secara lifetime akan muncul di akun kita tampilan papan peringkat. Ini juga nanti akan muncul di Android dari siswa kita jika kita menginginkan. Jadi siswa itu secara lifetime akan naik peringkatnya ketika misalnya
dia menjawab soal 2 kali benar atau bahkan sampai 3 kali benar, itu namanya strike, maka dia akan mendapatkan poin tambahan. Ada juga yang namanya power up. Kemudian ada juga yang namanya time freeze. Ini semua bisa dia gunakan pada saat bermain di Quizzes. Jadi anak-anak ini betul-betul menjawab soal seolah-olah dia bermain. Itulah menariknya Quizzes. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah perbedaan antara tim, klasik, dan tes. Tim ini tentu nanti sebelum menugaskan, jika guru memilih menyelenggarakan game secara tim, silakan dipilih ini. Namun sebelumnya guru harus membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Saran saya mungkin maksimal satu kelompok jumlahnya 3, nanti kita pertandingkan dalam menjawab soal. Kalau klasik ini ya, ini yang marak digunakan tentu per individu, dan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia akan bersaing secara lifetime, peringkatnya akan terurut, sama juga tim seperti itu, namun dia per tim. Dan untuk tes ini biasanya digunakan untuk ujian harian tanpa embel-embel. Biasanya kalau klasik dan tim itu nanti ada yang namanya seperti saya katakan tadi, time freeze, membekukan waktu, power up, kemudian poin tambahan karena strike, kemudian meme atau gambar-gambar lucu, ini akan tampil. Kalau kita memilih tes, maka itu tidak akan muncul, tapi mewajibkan siswa harus login dengan email milik dia atau email pribadi dari siswa. Biasanya karena kita cari adalah keseruan dan keceriaan siswa, maka yang kita pakai adalah tim atau klasik. Namun biasanya tentunya saya menggunakan yang klasik. Setelah itu, langkah selanjutnya ini ada tetapkan ke kelas. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Yang terpenting adalah advance setting. Advance setting ini berisi settingan game atau quiz yang akan kita berikan. Yang pertama, peluang siswa. Maksudnya itu sudah ada di penjelasan yang ada di bawahnya, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis. Pada pelaksanaannya tentunya tidak menutup kemungkinan karena ini online. Biasanya ada siswa yang sementara proses sinyalnya turun drastis. Atau yang kedua, kehabisan kuota. Nah, ini tentunya gamenya terhenti. Ketika kita memberi peluang siswa tak terbatas, maka dia akan bisa masuk dan memulai gamenya kembali. Dan saya biasanya menggunakan ini karena untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi tadi. Tapi di sini juga disiapkan pilihan lain, silakan di drop down, klik tanda ini, ada 1 sampai 5, silakan dipilih. Kemudian name factory, maksudnya adalah siswa hanya dapat menggunakan generator name quizzes yang menyenangkan. Artinya kalau kita mengiyakan ini, maka siswa atau nama siswa yang nanti terlibat di kuis kita itu tidak memakai nama asli. Tentunya ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita centang tidak atau kita kembalikan. Kemudian opsi pengaturan yang lain, tunjukkan pertanyaan di game. Ya, ini harus aktif, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar setiap selesai pertanyaan. Jadi maksudnya ketika siswa sudah menjawab akan muncul tampilan yang mana jawaban yang benar. Kita aktifkan, kecuali kalau ujian. Nah, ini kita nonaktifkan. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai, artinya siswa ini dapat melihat pertanyaan dan jawaban mereka setelah selesai melaksanakan atau menyelesaikan kuis. Ini diaktifkan juga. Nah, ini adalah pengaturan permainannya. Ada yang namanya power ups atau bonus point ketika siswa itu strike, benar secara berturut-turut. Tentu beda ketika siswa itu benar beruntun 2 kali dengan benar beruntun sampai 3-5 kali. Poinnya akan beda.
Kemudian ada waktu, ya ini harus kita tampilkan sebagai pegangan untuk siswa kita pada saat mengerjakan soal. Tunjukkan papan peringkat. Jika kita tidak menginginkan tampil ke siswa, maka kita centang tidak. Namun jika kita menginginkan, silahkan centang ya. Pertanyaan diacak, ya. Artinya pertanyaan siswa teracak. Tidak sama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kemudian pilihan jawaban siswa diacak, ini juga kita pakai. Pertanyaan penembusan, ini memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Baiknya ditidakkan Bapak Ibu. Ini ditidakkan saja. Kemudian perlihatkan meme, itu artinya gambar-gambar lucu setelah selesai menjawab satu pertanyaan. Setelah pengaturan sudah selesai, silahkan selenggarakan game. Selanjutnya kita sisa menunggu siswa kita untuk bergabung di game live quizzes yang sudah kita buat atau tugaskan ke mereka. Di sini saya akan jelaskan sedikit supaya Bapak Ibu tidak bingung dan bertanya-tanya. Di sini ada keterangan untuk memainkan game ini gunakan perangkat apapun. Jadi siswa bisa menggunakan perangkat apa saja, baik iOS maupun Android, untuk ikut dalam game live quizzes atau tugas yang sudah kita tugaskan di quizzes. Siswa kita sisa mengklik atau mengetik URL atau alamat ini joinmyquiz.com, kemudian meng-search atau meng-enter, nanti akan diarahkan. Pada intinya, siswa kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi quizzes yang ada di Play Store, karena cukup dengan menggunakan Chrome yang mereka miliki, atau mungkin di iOS namanya Safari. Ketikkan joinmyquiz.com ini, kemudian di enter, mereka sudah bisa ikut. Nanti selanjutnya mereka akan diminta memasukkan kode game. Ada juga pilihan itu berbagi melalui, ini nanti saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Kemudian tombol mulai ini akan aktif ketika ada satu peserta yang masuk. Jadi ketika belum ada peserta yang masuk, keterangan jumlah peserta ada di bagian ini. Ketika masih 0, maka tombol mulai ini tidak akan berfungsi. Dan ketika ada siswa kita yang masuk, maka akun mereka akan muncul di bawah ini secara berurut. Nanti akan bisa kita lihat setelah saya lanjut ke tutorial berikutnya. Baik, tutorial berikutnya akan saya perlihatkan bagaimana cara siswa bergabung atau mengikuti game live yang sudah ditugaskan oleh guru pada quizzes. Anggap ini adalah seorang siswa yang akan mengikuti game live quizzes yang sudah ditugaskan oleh guru. Sisa menggunakan Chrome atau langsung ke Google pada bagian ini yang ada pada Android anak kita masing-masing. Diklik, kemudian dituliskan alamatnya joinmyquiz.com, ini sudah muncul, diklik. Kemudian kita tunggu. Oke, sudah masuk. Kita masukkan kode game yang tadi sudah saya tunjukkan di tutorial sebelumnya. 077 021. Kemudian ini maaf, kode gamenya berubah karena saya ulangi, tadi jaringan kurang bagus. Jadi kode game yang baru adalah 077021. Kemudian klik masuk sebuah game. Nah, ini muncul nama, diperbaiki jika salah. Ini saya hanya mengurangi. Selanjutnya klik mulai game. Nah, ketika siswa mengklik mulai game, maka dia tidak akan otomatis bisa menjawab soal sebelum guru yang bersangkutan mengklik
tombol mulai seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Tahap selanjutnya, siswa ini sisa menunggu guru yang bersangkutan menekan tombol mulai seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, sekarang guru ini anggap pesertanya sudah ada, siswanya sudah ada, guru kemudian mulai menekan tombol mulai. Ketika guru menekan tombol mulai, maka di layar siswa ini akan muncul tampilan perhitungan waktu mundur. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai menjawab. Ini karena soal teracak, maka tidak perlu memberi nomor sebenarnya karena akan mengganggu. Begitupun dengan opsi jawaban, tidak perlu diberi ABCD jika ingin diacak. Dijawab, misalnya ini salah. Ini adalah meme yang kemudian muncul dan selanjutnya disusul dengan papan peringkat per soal. Jadi dia tahu peringkat berapa dia setelah dia menjawab soal yang kita berikan. Anggap ini. Kemudian papan peringkat lagi. Kemudian soal nomor 3 dan begitu seterusnya. Nanti di akhir akan muncul juga peringkat dia terakhir, tapi tentunya itu belum final selama masih ada siswa lain yang mengerjakan. Baik, kita kembali ke tampilan laptop untuk lanjut ke tutorial yang terakhir. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tampilan guru. Nah, kita mute dulu musiknya. Nah, ini adalah tampilan guru. Pada bagian atas ada kode game. Ini sudah beberapa kali saya ganti karena jaringan di tempat saya betul-betul down. Saya pun tidak bisa menyelesaikan game siswa tadi. Di sini saya hanya akan menjelaskan ada feature untuk melihat ketepatan jawaban siswa kita. Misalnya ada 20 siswa mengerjakan soal yang isinya 20 nomor. Maka Quizzes ini akan merekam 400 jawaban. Dari 400 jawaban itu Quizzes akan merekam berapa ketepatan atau jumlah soal benar yang dijawab oleh 20 siswa. Nanti bisa dilihat pada bagian ini. Ini tentu data awal yang bisa kita lihat setelah melaksanakan Quizzes. Pada bagian bawah ini ada papan peringkat. Nah, ini karena hanya satu orang saja. Bisa juga jika kita hanya ingin menunjukkan peringkat 5 teratas, ini yang dicentang. Jika ingin melihat semua, diuncentang. Jika ingin full screen, silahkan diklik pada bagian ini untuk full screen. Kemudian jika ingin melihat pertanyaan, silahkan diklik. Di sini akan muncul pertanyaan dengan yang benar berapa banyak, yang salah juga berapa banyak. Nah, ini bisa kita urutkan juga. Kalau diurut berdasarkan soal yang paling banyak benarnya, artinya itu soal termudah buat siswa, karena rata-rata siswa benar bisa dicentang pada bagian ini. Oke, setelah misalnya game ini selesai, anggap sudah selesai, silahkan Bapak Ibu mengklik end game. Diklik, kemudian klik akhiri game. Kita tunggu. Nah, ini akan muncul papan peringkat. Biasanya akan muncul peringkat 1, 2, dan 3. Oke, selesai. Ini jika ingin dimulai lagi, play again. Yang ini untuk mereview question atau pertanyaan, dan yang ini adalah mendownload hasil game live yang sudah kita berikan kepada siswa dalam bentuk Excel. Ini kita download. Nah, ini menunggu. Ada pop-up berikutnya. Jika tidak mulai, silahkan diklik pada bagian ini, klik di sini. Oke, sudah terdownload. Oke, sudah terdownload. Silahkan di show in folder
atau langsung di open untuk melihat. Kita tunggu. Oke, ini sudah muncul. Ada dua tab. Tab pertama adalah class level. Keterangannya ada seperti ini. Question. Soal nomor 1, ya karena hanya satu orang saja, maka dia hanya menunjukkan satu orang yang benar pada nomor ini, satu orang yang tidak mengisi, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu olah sebagai hasil analisis ujian atau hasil analisis kuis tentunya, karena tadi kuis yang kita berikan. Analisis latihan juga bisa. Untuk melihat player level bisa dilihat pada bagian ini. Nah, pada bagian ini jelas, misalnya nama siswa Surlabio, dia dapat skor berapa, akurasi berapa. Akurasi itu adalah tingkat soal yang benar dan bisa kita jadikan nilai siswa. Jadi siswa diurut berdasarkan skor dan total soal benar. Kalau di live game tadi atau game live tadi, hasil akhirnya itu betul-betul berdasarkan skor. Namun jika kita sudah mendownload hasilnya dalam bentuk Excel, maka juga akan muncul akurasi atau tingkat ketepatan siswa. Jadi siswa diurut berdasarkan total soal atau total benar soal terbanyak kalau untuk file Excelnya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya yang terakhir, yaitu bagaimana cara menugaskan kuisis melalui Google Classroom yang sudah kita buat. Untuk menugaskan kuisis melalui Google Classroom, maka yang pertama kita cek adalah pada bagian tab kelas. Ini kita klik. Kita harus mengkonekkan dulu antara Google Class kita dengan kuisis ini. Caranya sisa mengklik Connect Google Class. Nah, ini kita klik. Kita tunggu prosesnya. Jika akun ini atau akun yang Bapak Ibu gunakan sudah memiliki Google Classroom, maka secara otomatis akan muncul dan diminta untuk mensinkronkan. Jadi karena akun ini belum ada, saya akan memakai akun asli saya. Ini adalah contoh akun saya yang sudah terkoneksi ke Google Classroom. Caranya sangat sederhana Bapak Ibu. Silakan dibuka tab kelas, kemudian ikuti petunjuk saya yang tadi. Nanti secara otomatis Google Classroom-nya akan terkoneksi. Jika ada perubahan pada Google Classroom kita, apakah ada penambahan kelas atau justru penghapusan dan lain sebagainya, silahkan klik tab yang saya tunjukkan dengan mouse ini, yakni perbaharui kelas Google, maka akan secara otomatis terperbaharui kelas kita. Baiknya lagi, untuk kuisis ini menyiapkan fasilitas email orang tua, sehingga orang tua bisa mengetahui nilai dari anaknya secara otomatis setelah mengerjakan kuis yang diberikan oleh gurunya. Pengaturannya dapat kita atur di sini, atur rincian siswa. Kemudian silahkan dimasukkan alamat email dari orang tua. Ini ada keterangan, kirim ringkasan laporan ke orang tua wali, aktif atau tidak. Jika ingin diaktifkan, silahkan diaktifkan. Kemudian simpan dan seterusnya silahkan dimasukkan. Dan bagaimana cara menugaskan melalui Google Classroom? Nah, kita pilih dulu kuis yang akan kita tugaskan.
Misalnya ini saya pakai kuis yang sudah saya buat. Kita tunggu. Oke, ini sudah muncul getaran, gelombang, dan bunyi. Cara menugaskannya silakan diklik. Kemudian kita tugaskan apakah secara live atau justru homework. Kita tugaskan secara live. Kemudian pada bagian ini yang perlu kita setting agar ditugaskan di Google Classroom kita, yakni pada bagian ini silahkan ditekan tombol pilih. Nah, ini akan muncul Google Classroom yang sudah kita buat. Sisa kita centang, kemudian beri judul tugas, kemudian selanjutnya misalnya getaran, gelombang, kemudian klik. Sebelum diklik, jika ingin dilihat rinciannya, mau ditambahkan penjelasannya silahkan. Jika sudah tidak ada, silahkan klik selanjutnya. Setelah diklik tombol selanjutnya, kita periksa lagi advance settingnya, apakah masih ada yang mau diubah. Jika tidak ada, silahkan klik tab atau tombol menugaskan baik di atas maupun di bawah. Kita klik menugaskan. Nanti secara otomatis kuisis ini atau tugas kuisis yang kita buat tadi akan terkirim ke Google Classroom kita dari 3 kelas yang saya tugaskan tadi. Namun bedanya ketika siswa menjawab atau menerima tugas tersebut melalui Google Classroom, maka tidak diperlukan lagi kode. Dan pada bagian itu siswa akan diminta memilih apakah ingin mengerjakannya melalui web atau melalui aplikasi. Silahkan diklik siswa mengerjakan melalui web. Setelah diklik, tanpa ada insert kode, langsung masuk ke nama. Itu bagusnya ketika kita menugaskannya melalui Google Classroom. Anak-anak tidak perlu lagi mengetik link join dan tidak perlu lagi mengetik kode, namun sisa mengklik link yang ada di Google Classroom, langsung masuk, edit nama, tunggu gurunya menekan tombol mulai dan mengerjakan. Kemudian ketika kita ingin melihat hasilnya, bisa juga dengan cara yang tadi, kita mendownload hasil kuis tadi. Bisa juga tidak mendownload karena aplikasi kuisis ini merekam dengan baik aktivitas pembelajaran kita, terutama pemberian tugas atau kuis-kuis yang kita berikan. Jadi bisa langsung masuk ke bagian tersebut dan memilih apa saja yang sudah kita pernah tugaskan kepada siswa dan mendownload hasilnya. Caranya silakan menuju ke tab hasil. Jadi pada bagian ini ada beberapa tab dan diantaranya sudah saya jelaskan. Untuk melihat hasil silahkan klik tab hasil. Nah, ini adalah keterangan atau hasil dari beberapa kuis yang sudah kita lakukan. Ada ujian sistem pernapasan, kemudian tugas getaran dan gelombang. Ini kalau ingin diunduh silahkan diunduh. Kemudian bisa juga kita hapus jika dianggap sudah terlalu banyak. Itu untuk melihat hasil. Untuk koleksi silahkan klik pada bagian koleksi ini jika kita memiliki koleksi pribadi atau kuis-kuis yang kita buat. Kemudian ini adalah tab meme. Meme itu adalah gambar-gambar lucu. Jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri memenya, silahkan masuk ke bagian tab ini. Ditambahkan
dan kemudian dibuat meme sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Untuk keluar dari akun ini silahkan keluar, namun tentunya tidak perlu karena ini akan selalu kita gunakan. Jadi tidak perlu melogout, cukup ditutup saja. Demikian tutorial saya terkait penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.